Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Berjumpa lagi dengan saya di Karyaku Channel. Besar harapan saya kita semua dalam keadaan baik dan sehat-sehat saja. Biarlah kiranya kita terus menerus dalam keterhubungan dengan Tuhan, agar kita memiliki karakter seperti ilahi adanya. Karena apa? Karena dialah mentor kita, menjadi acuan teladan kita memiliki karakter yang baik dan benar. Oleh sebab itu, pada saat ini kita akan membahas tentang karakter. Maka hal ini bukan lagi hal yang baru bagi kita. Tetapi baik kita terus-menerus mempelajari, dilatih supaya kita tidak mengalami kendor akan karakter seperti Kristus adanya. Maka dalam istilah psikologi yang disebut karakter adalah watak perangai, sifat dasar yang khas, satu sifat atau kualitas yang tetap terus-menerus dan kekal yang dapat dijadikan ciri untuk mengidentifikasikan seseorang punya pribadi. Maka watak adalah sifat batini yang mempengaruhi atau memengaruhi segenap pikiran, perilaku, budi pekerti, dan tabiat yang memiliki manusia atau makhluk hidup lainnya. Jadi perlu dipahami secara psikologinya, karakter dan watak itu memerangi sifat dasar. Maka di sini pembentukan karakter dalam diri seseorang akan terjadi melalui proses pembelajaran sepanjang hidupnya. Ya memang sepanjang hidup selama Tuhan berikan kita anugerah kehidupan, kita tidak lepas daripada mempelajari karakter kita, memperbaiki karakter kita. Maka dengan kata lain, karakter seorang bukanlah bawaan sejak ia lahir, akan tetapi terbentuk karena sesuatu proses pembelajaran, baik itu dari lingkungan, keluarga, dan orang-orang sekitarnya. Artinya di sini, saudaraku, karakter itu akan terbentuknya di mana dia berada, baik di lingkungan keluarga, sosial, lingkungan persahabatan. Maka dengan ini tetap diingatkan kembali untuk tetap waspada memilih lingkungan, karena itu akan mempengaruhi karakter kita, baik atau benarnya. Maka lingkungan sosial agar kehidupan kita senantiasa menjadi baik selama salah satunya adalah lingkungan sosial di mana kita berada. Jadi lingkungan sosial itu sangat berpengaruh sekali juga karena kita tidak lepas daripada hidup sosial. Karena lingkungan sosial sangat mempengaruhi kepercayaan diri agar pandangan dan cara kita menuntaskan masalah hidup. Artinya di sini kita tidak lepas daripada makhluk sosial atau kehidupan sosial, di mana juga ada pengakuan, bahkan ada juga pujian, tetapi mari kita memiliki karakter semua itu adalah bagi kemuliaan Tuhan. Jadi jangan kita langsung baper, perasaan dan ya tidak lagi memiliki kerendahan hati.
Maka juga selanjutnya pertemanan, ya. Pertemanan yang benar-benar baik tentu akan membawa dampak positif dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengetahui apa saja tanda yang ada dalam lingkaran pertemanan yang sehat. Jadi khususnya ya kalangan remaja, pemuda, berhati-hati di dalam memilih pertemanan karena pertemanan itu juga akan membentuk karakter kita positif atau negatif. Maka bijaklah, berhikmatlah untuk memilih pertemanan yang sehat dan baik. Karakter Tuhan Yesus adalah dia mudah mengampuni. Lukas 23 ayat 34. Penuh belas kasihan, Ibrani 2 ayat 17. Senantiasa mengasihi, Yohanes 13 ayat 1, 15, 13. Berbelas kasihan dan penuh kebajikan, Yesaya 40, 11, Lukas 19, 41. Ya, Matius juga 4 ayat 23 sampai 24. Kisah para Rasul juga 10 ayat 38. Dia lemah lembut, rendah hati, sabar, sederhana, dan sabar menderita. Matius 11 ayat 29. Demikian juga Matius 27 ayat 14. Jadi mari lewat ayat referensi ini, dari sinilah kita belajar tentang karakter Kristus yang sempurna itu. Maka progresifnya atau acuan bagi kita adalah sinergitas 5 faktor dalam pembentukan karakter remaja di era digital ini, dan siapapun ya, baik orang dewasa juga. Karakter tanggung jawab adalah pelaksanaan tugas dan kewajiban yang dilakukan oleh seseorang secara sadar yang menunjukkan sikap dan perilaku yang baik, ya, baik kepada orang tua, guru, teman sebaya, media sosial, dan kecerdasan sosial remaja atau kita sebagai orang dewasa. Jadi itu work is progressnya kepada diri kita supaya kita memiliki karakter yang baik dan benar. Cara menjaga karakter agar tetap baik dan benar, belajar menghargai diri sendiri. Ya, karena banyak orang juga tidak mampu menghargai diri sendiri, melukai diri sendiri. Banyak sekali saudaraku. Jadi nggak perlu saya uh, jelaskan di sini lebih dalam, tapi kita banyak di antara kita yang tidak mampu menghargai diri sendiri. Membangun karakter dalam diri, belajar menghargai diri sendiri, ini menjadi hal yang penting. Kedua, mengenal dan mengendalikan diri sendiri. Ya, kita harus mengenal diri siapa, diri kita siapa, sehingga kita tentu mampu mengendalikan diri kita dalam situasi amarah, benci, atau sebagainya. Kedisiplinan diri. Nah, kita tahu bagaimana kita mengatur kehidupan kita. Jadi hal ini akan terlihat di dalam kinerja kita. Memperbaiki masa lalu. Pasti kita memiliki masa lalu yang mungkin tidak baik. Mari kita memperbaikinya, karena hal itu adalah membuat kita untuk maju, dan kita tidak perlu malu akan masa lalu karena siapapun kita punya latar belakang yang tidak baik. Memperhitungkan tindakan yang diambil, artinya setiap tindakan atau keputusan pasti ada resiko atau konsekuensinya, tapi apapun itu saya percaya kalau kita meminta hikmat kepada Tuhan untuk mengambil kesimpulan atau keputusan, saya percaya roh Tuhan ada pada kita untuk kita diberikan kecakapan untuk mengambil keputusan yang baik dan benar. Mengenali potensi diri kita, mari kita mengenali potensi kita supaya kita lebih gampang uh, mempermuliakan Tuhan lewat karakter kita di dalam kehidupan kita.